Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Subawi NIM 22102054 dari kelas 22 perawatan. Di sini saya akan melakukan edukasi tentang keluarga berencana atau KB dari mata kuliah kesehatan reproduksi. Selamat menyaksikan. Mbak, perkenalkan saya Pak Subawi yang menjaga di ruangan saya ini dari jam 7 hingga jam 12 nanti. Kalau boleh tahu dengan ibu dan bapak siapa? Saya Pak Hendra. Dan untuk umurnya berapa ya Mbak? Saya 24. 24. Untuk bapaknya sendiri? 28. Baik, untuk keluhannya datang sini apa ya Mbak? Apakah yang bisa saya bantu? Kita ingin berkonsultasi mengenai KB. Oh, baik. Untuk Mbaknya ini sudah memiliki anak umur berapa? Kita punya satu anak umur sekitar 8 bulan. Nah, untuk menunda kehamilan ini karena apa ya Mbak? Kita ingin kan katanya kemarin itu kalau semisal ingin menunda anak itu 4-5 tahun untuk supaya tumbuh kembangnya bagus. Kita paling ingin menunda sekitar segitu. Baik, kalau begitu saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang mengenai KB ini agar Mbak mempunyai gambaran nantinya ingin memasang atau menggunakan KB yang Mbak butuhkan. Untuk KB sendiri ini ada dua, KB alamiah dan juga anak alamiah. Nah, untuk KB alamiah sendiri ini tanpa menggunakan alat. Nah, saya mempunyai alat kalender untuk menghitung HPHT, haid pertama atau haid terakhir. Nah, ini bisa digunakan untuk melihat masa subur Mbak, di mana jika Mbak sudah dalam masa subur, Mbak bisa menghindari hubungan seksual agar tidak terjadi kehamilan yang tidak terduga. Dan untuk efek sampingnya ini, Bapak dan Ibu harus mengetahui kesuburan Ibu agar tidak berhubungan seksual pada saat masa subur. Selanjutnya yaitu metode Coitus Interruptus, di mana Ibu dan Bapak ini kalau sudah berhubungan seksual bisa mengeluarkan sperma di luar, karena jika mengeluarkan di dalam bisa menimbulkan kehamilan. Dan untuk kerugiannya sendiri, Mas itu harus menguasai, jika Mas sudah menguasai ejakulasi bisa dikeluarkan di luar. Apakah saya mengerti Mas? Mengerti. Dan untuk metode ini saya tidak sarankan karena sering terjadi kegagalan juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode kontrasepsi, ada yang hormonal dan ada yang non hormonal. Nah, di mana untuk yang hormonal sendiri ada metode KB suntik. Di mana KB suntik ini bisa dilakukan ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Dan untuk yang 1 bulan ini untuk efek sampingnya itu mempengaruhi produksi ASI. Dan untuk yang 3 bulan tidak dapat mempengaruhi produksi ASI, namun bisa menambah berat badan pada Mbak, dan juga untuk siklus menstruasinya bisa tidak teratur. Dan untuk selanjutnya untuk mengembalikan kesuburan Mbak itu agak cukup lama, sekitar 6-12 bulan. Selanjutnya Mbak yaitu metode KB implan atau susu, di mana ini bisa digunakan di bagian lengan atas Mbak. Nah, di mana untuk ini bisa menunda kehamilan selama 3-5 tahun, dan untuk kerugiannya sendiri tidak dapat mencegah penularan seksual. Nah, yang selanjutnya bisa menambah berat badan pada Mbak. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode KB yang menggunakan pil, di mana ada yang metode pil kombinasi dan juga ada yang juga mini pil. Nah, untuk yang kombinasi ini dapat mempengaruhi produksi ASI, dan untuk yang mini pil tidak dapat mempengaruhi produksi ASI, namun bisa menambah berat badan pada Mbak dan juga bisa mual ataupun pusing. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode KB non hormonal, yaitu yang pertama itu menggunakan IUD atau spiral, di mana untuk IUD ini dipasang di rongga rahim pada Mbak, di mana itu berbentuk T yang bertahan untuk melindungi sperma yang masuk ke dalam agar tidak terjadi kehamilan. Dan untuk kerugiannya sendiri bisa kram perut saat pemasangan, dan juga untuk haidnya tidak teratur, dan juga bisa menambah berat badan. Ada menggunakan alat kondom, di mana ini alat kondom wanita dan juga alat kondom pria. Nah, untuk alat kondom wanita ini jarang di Indonesia menggunakan, dan untuk alat kondom pria ini sudah tidak asing lagi ya Pak. Nah, ini bisa mencegah kehamilan jika digunakan dengan baik. Nah, ini juga tidak saya sarankan karena sedikit kemungkinan akan mengalami kebocoran, sehingga jika mengalami kebocoran akan menimbulkan kehamilan tidak terduga. Dan untuk yang selanjutnya yaitu menggunakan metode steril atau menggunakan metode bedah. Nah, untuk metode bedah ini untuk Bapak bisa melakukan vasektomi dan Ibu juga tubektomi. Nah, untuk tubektomi ini pemotongan indung telur, dan untuk Bapaknya itu pemotongan saluran sperma. Di mana jika Bapak ingin melakukan steril atau KB steril ini, Bapak harus syaratnya memiliki 2 anak yang berada di usia 35 tahun. Dan untuk keluarganya sendiri, Bapak dan Ibu tidak akan bisa memiliki anak lagi karena sudah dilakukan sterilisasi. Nah, apakah yang sudah saya sampaikan dengan KB ini, apakah Ibu dan Bapak sudah ada gambaran untuk menggunakan KB apa? Tadi yang dibilang 4-5 tahun?
Oh, yang untuk yang KB yang 3 sampai 5 tahun itu Mbak, yaitu menggunakan metode susu atau implan. Itu untuk pemasangannya bisa sekarang atau Ini untuk pemasangannya bisa, misalkan sekarang haid itu bisa 1 sampai 2 hari dalam pemasangan. Nah, saya tanya terlebih dahulu, apakah Mbak sekarang datang bulan? kebetulan hari ini? Kalau misalkan Mbak hari ini datang bulan, untuk implannya bisa dipasang besok. Apakah baik Mbak, karena Mbak memutuskan untuk memakai alat implan atau susu ini, Mbak bisa kembali lagi besok di jam yang sama. Apakah ada yang kurang jelas dari penjelasan saya Mbak? Sudah cukup ya? Sudah beres. Terima kasih penjelasan. Kalau begitu kita langsung pamit pulang. Baik Mbak, saya terima kasih ya. Mari Mas. Ya, waalaikumsalam. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.